Pernah kepikiran nggak sih buat ngajar ngaji tapi bingung gitu mulainya dari mana? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas panduan lengkap mengajar TPA. Kita akan ubah panduan ini jadi semacam, ya peta jalan yang praktis banget, khusus buat Anda para calon guru ngaji. Oke, kita mulai dari akarnya ya. Dari kenapanya. Ada sebuah hadis yang luar biasa. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Coba direnungkan sejenak. Ini bukan cuma kata-kata indah loh. Ini adalah jantungnya, inti dari kenapa jadi guru Al-Quran itu sebuah panggilan yang sangat mulia. Nah, ini dia. Panduan ini benar-benar ngajak kita buat mikir lebih dalam. Jadi, ngajar Al-Quran itu bukan sekedar pekerjaan, bukan rutinitas. Ini tuh panggilan. Panggilan mulia. Intinya adalah menjawab pertanyaan paling dasar. Kenapa sih kita milih jalan ini? Coba lihat ini, betapa luar biasanya rahmat Allah dalam urusan belajar Al-Quran. Yang udah jago, yang udah mahir, tentu dapat kemuliaan. Tapi yang bikin merinding tuh ini, yang bacanya masih terbata-bata, yang masih berjuang, itu dapat 2 kali pahala. 2. Satu buat bacaannya, satu lagi buat usahanya. Wah, ini pesan yang kuat banget kan? Nggak cuma buat muridnya, tapi juga buat kita para guru yang sabar membimbing mereka. Nah, ini nyambung ke konsep yang dahsyat banget, amal jariah. Jadi intinya gini, ngajar Al-Quran itu dianggap salah satu bentuk amal jariah yang paling tinggi. Kenapa? Karena ilmu yang kita kasih, itu pahalanya bakal ngalir terus. Setiap kali murid kita baca Al-Quran, bahkan lama setelah kita nggak ada lagi di dunia. Bayangin, ini kayak investasi abadi. Luar biasa ya? Oke, motivasinya udah dapet nih. Udah kuat banget. Terus pertanyaannya, apa aja bekal yang perlu kita siapin? Nah, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya yuk. Kita lihat, apa aja sih alat perang yang harus dimiliki seorang pengajar efektif? Sekarang, jujur deh, pertanyaan ini pasti sering muncul di kepala kita. Ngajar anak-anak di TPA itu sebenarnya susah apa gampang sih? Materinya kan kelihatannya dasar ya. Tapi, kita kan berhadapan sama anak-anak yang dunianya tuh ya ampun penuh warna dan tantangan. Jadi gimana nih realitanya? Ternyata, jawabannya adalah dua-duanya. Campuran. Ngajar TPA itu butuh bekal dari dalam, kayak ikhlas dan sabar. Bahkan, ada perumpamaan yang dalam banget. Katanya, ngajar anak itu kayak ngukir di atas batu. Susah, iya, tapi bekasnya abadi. Keren kan? Tentu, bekal dari luar juga penting. Kita harus kuasai materi, paham dunia mereka, dan pastinya bisa kerja bareng guru-guru lain. Nah, ini nih, salah satu tips paling daging dan praktis dari panduan ini. Anggap aja ini kunci rahasia buat ngelola kelas. Namanya aturan 1 menit. Kedengarannya simpel ya, tapi jangan salah, dampaknya luar biasa. Penasaran nggak apa maksudnya? Jawabannya ternyata sesimpel ini. Rentang konsentrasi anak itu kira-kira 1 menit dikali umurnya. Jadi kalau kita ngajar anak umur 7 tahun, kita cuma punya ya sekitar 7 menit buat nangkep fokus penuh mereka. Wah, ini bener-bener ngubah segalanya kan. Kita jadi dituntut buat lebih kreatif, lebih dinamis, dan harus pinter-pinter mecah materi jadi potongan-potongan kecil biar mereka nggak bosan. Oke, mindsetnya udah bener. Cara ngadepin anak-anak juga udah dapat tipsnya. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita ajarin? Nah, panduan ini ngejelasin kurikulum intinya, dan tujuannya itu jelas banget. Di antara seabrek materi yang bisa kita ajarin, ada satu hal yang jadi the number one priority. Fokus utamanya adalah gimana caranya santri bisa baca Al-Quran. Titik. Ini fondasinya. Materi lain penting, banget. Tapi semuanya itu buat menunjang tujuan utama ini. Jangan sampai kebalik. Terus gimana caranya biar bisa baca? Nah, salah satu metode paling populer dan terbukti berhasil ya metode Iqra. Pasti banyak dari kita yang familiar kan? Metode ini tuh kayak tangga. Ada 6 jilid, 6 anak tangga, yang sistematis banget, mulai dari kenal huruf sampai belajar dasar-dasar tajwid. Jadi prosesnya jelas dan nggak bikin pusing. Tapi, tunggu dulu. Bisa baca Al-Quran itu baru gerbangnya loh. Target akhirnya tuh jauh lebih dari itu. Coba lihat, dari bisa sholat, hafal surat-surat pendek, hafal doa harian, sampai ngerti dasar akidah dan akhlak. Jadi, ini bukan cuma les baca tulis Al-Quran ya. Ini benar-benar ngebangun fondasi keislaman yang utuh. Komplet. Oke, anggaplah santri kita udah bisa baca. Selesai? It's belum. Justru di sini tantangan selanjutnya. Gimana caranya kita naikin level bacaan mereka? Dari yang sekedar bisa, jadi bener dan bagus. Fondasinya harus kokoh.
Yuk kita dalamin lagi. Nah, disinilah pahlawannya muncul. Ilmu tajwid. Tajwid ini yang mengubah bacaan dari sekedar bunyi jadi seni. Dari cuma kenal huruf, jadi melantunkan dengan presisi dan indah. Gampangnya, ini ilmu yang ngatur cara ngucapin tiap huruf dengan benar, pas di tempat keluarnya, pas sifatnya. Mungkin pas pertama lihat gambar ini, kita mikir, waduh rumit banget. Tapi coba deh lihat ini sebagai peta suara, ya, peta mulut kita. Diagram makhraj ini nunjukin titik yang pas buat ngeluarin tiap huruf. Dari mana huruf ain keluar, di mana ujung lidah buat huruf tha. Pahamin itu fundamental banyak buat pengucapan yang benar. Aturan-aturan tajwid inilah yang bikin bacaan kita jadi merdu dan benar. Kita ambil satu contoh aja ya, aturan buat nun sukun atau nun mati. Lihat deh, tergantung huruf setelahnya, si nun ini bisa dibaca jelas, bisa melebur, bisa ganti jadi M, atau bisa juga dibaca samar-samar. Inilah not baloknya Al-Quran. Musiknya diatur sama ilmu tajwid. Dan ini membawa kita balik lagi ke awal, ke konsep amal jariah tadi. Coba bayangkan, setiap huruf yang diucapkan murid kita dengan benar, setiap aturan tajwid yang mereka terapkan, setiap surat yang mereka lantunkan, semua itu, insya Allah, jadi pahala yang gak putus-putus buat kita, gurunya. Jadi, kesimpulannya apa? Panduan ini pada akhirnya ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan yang dalam banget. Mengajar Al-Quran itu bukan cuma transfer ilmu, tapi tentang membangun warisan, sebuah legasi. Pertanyaannya bukan buat orang lain, tapi buat kita masing-masing. Warisan ilmu apa yang nantinya akan kita tinggalkan?